Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat identifikasi aset sekolah SD Negeri 4 Bukadeja dalam rangka program aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Yang terhormat, pengajar praktik calon guru penggerak Ibu Puji Rahayu SPD. Yang kami hormati, Kepala SD Negeri 4 Bukadeja. Yang kami hormati, calon guru penggerak Ibu Raditya Anggara SPD SD. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru SD Negeri 4 Bukadeja. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Paguyuban kelas. Yang kami hormati, anak-anak SD Negeri 4 Bukadeja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, penyampaian materi. Acara yang keempat, diskusi pemetaan aset SD Negeri 4 Bukadeja. Acara yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Rina Septiani SPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pengajar praktik Ibu Puji Rahayu SPD. Yang terhormat, Ibu CGP Ibu Raditya Anggara Purbalingga SPD. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Bukadeja. Dan yang terhormat, Bapak Ibu Wakil Paguyuban SD Negeri 4 Bukadeja serta siswa-siswa SD Negeri 4 Bukadeja. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rapat pemetaan aset sekolah SD Negeri 4 Bukadeja yang dalam hari ini adalah tugas CGP atau calon guru penggerak Ibu Raditya. Di sini kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan sedang dinas. Perkenankan kami mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu PP pengajar praktik yang sudah berkenan hadir dan mendampingi forum diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam mempersiapkan rapat atau forum ini kita di sini banyak kekurangannya. Kemudian untuk Ibu Raditya kepada Ibu Puji Rahayu, mohon motivasinya kepada Ibu CGP kita di sini, dan di sini baru satu-satunya di CGP dan tentunya sangat menjadi inspirasi buat kita semua, yang mana di sini
tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tugas, tapi lebih dari itu bisa menjadi materi untuk mengidentifikasi SD yang dimiliki sekolah kita, SD kita, dan bisa untuk acuan dalam program sekolah yang pastinya berdampak positif bagi murid-murid kita. Kemudian untuk para tamu undangan semuanya, monggo untuk saling tukar pendapat, menyampaikan masukan-masukan yang positif tentunya untuk keberlangsungan SD kita. Dan kaitannya yaitu tentang pemetaan aset, yang mana nanti akan dibahas di forum ini, yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Raditya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina Setiani atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Raditya Anggara Purwaningtyas SPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menjadi ucapkan kepada yang terhormat Ibu Pengajar Praktik saya, Ibu Insinyur SPD, yang telah berkenan hadir di dalam acara pemetaan aset sekolah pada hari ini, Senin 18 Oktober 2025. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Ibu Pengajar yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri forum ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Wakil Paguyuban SDN Indonesia yang di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu masih dapat hadir dan memberikan waktunya untuk saya pribadi dan untuk sekolah dalam hari ini untuk mendatangi forum ini. Dan terima kasih kepada anak-anak didik saya, anak-anak didik kami, anak didik dari SDN Indonesia yang telah bersedia untuk ikut di dalam rapat pemetaan aset sekolah pada hari ini. Selawat serta salam selalu kita junjungan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu diberkahi dan menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di dalam hidup Allah. Terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan dan memaparkan hasil pembelajaran saya di modul 3 yaitu tentang pemetaan aset sekolah, di mana pada hari ini nanti kita bersama-sama untuk mengidentifikasi apa saja yang termasuk di dalam aset sekolah, dan juga diharapkan dalam forum ini nantinya ada interaksi dari kita semuanya untuk dapat bersama-sama mengidentifikasi serta mengembangkan aset-aset yang sudah dimiliki oleh sekolah, yang nantinya sebagai aset kita untuk mewujudkan tujuan atau visi misi dari SDN kita bekerja. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja, langsung saja ini Bapak Ibu untuk pemetaan aset sekolah dan pemanfaatannya untuk program sekolah. Lanjutkan slide berikutnya. Mohon perkenalan diri, ini Ibu Pengajar Praktik saya, Ibu Bujira Rayu. Beliau Ibu Kepala Sekolah dari SDN 3 Arcis. Saya adalah Sekretariat
beliau orang Solo, tapi ini kesalahan sedikit, mohon maaf. Bapak Agus Suyanto, Bu selanjutnya. Maaf aku tidak pakai PowerPoint, tidak pakai pointer, adanya. Nah, tujuan pembelajaran khusus di dalam hal ini adalah saya selaku CDP dapat mengidentifikasi aset sekolah secara kolaboratif dengan dewan guru, dengan wakil-wakil siswa dan dengan siswa. Yang kedua, bersama warga sekolah lainnya, yaitu tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Boleh ya, bantuannya. Nah, di sini sebagai pemimpin, artinya diharapkan, ini harapan pemerintah kepada CDP nantinya adalah sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi sekolah itu wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajaran Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung dari cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan ataukah sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus kepada kekurangan, namun sekolah ini akan berfokus kepada berupaya pada pemanfaatan daripada kekuatan dari aset-aset yang telah dimiliki. Ekosistem sekolah. Nah, ekosistem sekolah di dalam hal ini merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dengan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur hidup, dan abiotik atau unsur tidak hidup. Nah, kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya faktor biotik ini saya bacakan, antaranya ada murid, kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan, lalu ada pengawas sekolah, orang tua atau wali siswa, masyarakat di sekitar sekolah, masyarakat yang terkait, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, inilah yang disebut dengan faktor biotik. Keterkaitan dengan ekosistem adalah kita di sini saling terlibat dalam suatu kolaborasi, di mana tujuannya adalah untuk pemetaan aset sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian, nah, untuk olahan ini faktor abiotik ini salah satu. Untuk faktor abiotiknya adalah keuangan. Nah, di mana SD itu sumber keuangannya baru satu-satunya yaitu dari dana BOS. Lalu yang kedua adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah. Yang berikutnya adalah agama dan budaya. Nah, otomatis itu tidak dapat lepas dari yang namanya aset sekolah di bawah ini. Untuk rangkaian kegiatan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah saya melakukan diskusi kepada kepala sekolah saya untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Lalu saya berkolaborasi dengan wali murid, komite sekolah, dan rekan sendiri untuk mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah, baik aset yang internal maupun eksternal. Kalau yang eksternal itu adalah aset yang ada hubungannya dengan masyarakat. Lalu berikutnya saya akan mengajak perwakilan murid kelas 5 dan kelas 6 untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset utama tersebut.
yaitu terkait dengan langkah verifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Saya sudah melakukan proses diskusi ini. Untuk aset-asetnya antara lain yang dimiliki aset utama SDN Negeri Padukareja adalah antara lain adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Kira-kira gitu Bapak Ibu, modal finansial. Untuk modal manusia, yang termasuk modal manusia di dalam aset sekolah antara lain adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah kami sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1. Beliau Bapak Purwono SPC SD dan sudah memiliki sertifikasi pendidik, sehingga beliau memiliki kemampuan manajerial yang baik di sekolahnya. Yang kedua, guru sudah ada sekarang sudah 9 guru yang memiliki kualifikasi. Bukan 9, malah 10. 10 guru sudah memiliki kualifikasi S1 dan terdapat 4 orang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik di Bapak Ibu, sudah dinyatakan sebagai guru profesional, sudah memiliki sertifikat atau sertifikat pendidik, dan memiliki 1 orang calon guru penggerak, yaitu alhamdulillah saya, dan alhamdulillah lagi berkat doa Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu, rekan kami 2 orang juga sudah sedang PPG pendidikan profesi guru. Yang satu Ibu Mugiarti SPD, beliau sudah lulus untuk program PPG kemarin, tinggal menunggu pemasangan beliau sebagai guru profesional. Lalu berikutnya adalah Bu Eni Turwanti, guru kelas 1, beliau sudah alhamdulillah sedang menjalani PPG. Insya Allah beliau sebentar lagi akan ujian. Sekalian saya mohon doanya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu akhir semua supaya beliau nanti diberikan kelancaran di dalam ujian akhir dan lulus dengan baik menjadi guru profesional. Amin. Untuk yang ketiga yaitu komite sekolah. Alhamdulillah SD Negeri Padukareja memiliki komite sekolah yang sangat baik, sangat terbuka dan mendukung sekali program-program dari SD Negeri Padukareja. Nah, komite sekolah ini sebagai mitra dalam mendukung program-program sekolah. Nah, sebagaimana Bapak ketahui, komite sekolah pada SD Negeri Padukareja kali ini masih diketuai oleh Bapak Joko, Bapak Sujoko. Beliau merupakan pensiunan pensiunan TNI. Alhamdulillah masih aktif dan alhamdulillah sangat mendukung program-program dari SD Negeri Padukareja. Nah, yang berikutnya adalah modal manusia adalah orang tua murid, tentunya yang proaktif sekali dalam mendukung program sekolah. Saya sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi sekali peran daripada orang tua dan murid, di mana beliau sangat membantu kami dalam mewujudkan program-program sekolah, termasuk kemarin dalam program PKKS ini Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali karena atas bantuan wali siswa semuanya dan Bapak Ibu, acara PKKS kemarin juga dapat berjalan dengan lancar. Lalu aset berikutnya adalah murid yang kami miliki adalah berjumlah 124, yang dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 124 anak yang sekarang sedang belajar di kelas 1 sampai 9. Dan murid ini memiliki kemampuan yang bervariasi Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak kita tidak tertinggal dengan kejelasnya. Lalu pengawas sekolah. Beliau pengawas sekolah melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru secara berkala. Jadi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di sini diawasi dan juga bukan diawasi saja tapi di monitoring dan diarahkan oleh beliau pengawas sekolah. Lalu tenaga pendidikan. Kami memiliki 1 orang penjaga sekolah dan juga 1 orang pustakawan, dalam hal ini Ibu Ira GSPCI,
melanjutkan kuliah. Iya. Lalu yang berikutnya adalah modal sosial. Apakah yang dimaksud dengan modal sosial? Yang dimaksud dengan modal sosial di sini adalah masyarakat sekitar sekolah, Bapak Ibu. Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik dan komunikatif. Alhamdulillah sekali SD Negeri 5 Bukareja memiliki komunikasi yang baik dengan lingkungan sekolah, baik juga dengan wali siswa pada umumnya. Lalu paguyuban kelas sebagai sarana untuk berbagi informasi antara guru dan orang tua murid. Alhamdulillah SD Negeri 5 Bukareja juga sudah terbentuk susunan kepengurusan paguyuban kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana paguyuban kelas itu menjadi jembatan antara kami sekolah dengan orang tua wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 dalam menginformasikan dan menyelaraskan program-program sekolah. Terima kasih sekali atas wujud kerjasamanya dari paguyuban kelas kita yang sangat kompak, sehingga Bapak Ibu sekarang dapat melihat kondisi ruangan kelas 4 sudah cantik sekali, sudah rapi. Itu berkat kerjasama kami dengan paguyuban sekolah yang dibantu oleh Bapak Ibu wali siswa semuanya, saling bahu-membahu demi mewujudkan sekolah kelas yang indah yang ada. Lalu berikutnya adalah KKG. KKG itu singkatan dari kelompok kerja guru ya Bapak Ibu, di mana kami itu melaksanakan kegiatan KKG setiap hari Sabtu, biasanya setiap hari Sabtu pada pukul 9 sampai pukul 14.00. Untuk KKG sekarang dilaksanakan di SD Negeri 2 Bukareja. Dan kami sudah melaksanakan KKG sudah pakai ketiga ini. Nah, ini sebagai wadah atau informasi dan sharing antara guru dengan guru lainnya yang berada di dalam satu fokus. Nah, sekedar informasi untuk Bapak Ibu paguyuban siswa dan wali dan siswa-siswa ya, Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 4 Bukareja saat ini bergabung dalam gugus Jenderal Sudirman yang beranggotakan 9 SD, termasuk SD Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5 Bukareja. Jadi setiap hari Sabtu kami sudah rutin melaksanakan kegiatan KKG. Nah, untuk selanjutnya adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, adalah sebagai wadah organisasi guru, Bapak Ibu. Jadi yang paling dasar itu di tingkat kecamatan ada PGRI ranting, ya, tingkat ranting, lalu ada PGRI cabang Purbalingga. Dan alhamdulillah kegiatan PGRI juga baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu antara lain modal sosial yang kita miliki. Lalu modal politik ya Bapak Ibu. Modal politik itu berkaitan dengan kebijakan daripada kepala sekolah. Kebijakan sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah kami sangat bijak dan beliau menciptakan visi dan misi sekolah yang benar-benar itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Lalu modal politik berikutnya adalah Puskesmas Bukareja, di mana SD itu bekerja sama dengan Puskesmas dalam kegiatan pemberian vaksinasi, penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan anak dan sebagainya. Seperti hari ini nih Bapak Ibu, hari ini anak-anak kelas 1, 2, dan 5 itu melaksanakan vaksinasi DTP untuk kesehatan, dan itu gratis dari program pemerintah melalui Puskesmas Bukareja. Dan berikutnya adalah polsek serta koramil untuk sosialisasi anti bullying atau perundungan. Nah, waktu itu sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi anti bullying dari koramil yang sebagai narasumber waktu itu adalah dari koramil Bukareja, namanya saya lupa, maaf ya bapaknya, dan juga ada dari wakil paguyuban juga Bapak Askur. Oke, Bapak Askur.
kajian. Nah, berikutnya adalah modal fisik. Sekolah memiliki modal fisik Bapak Ibu. Antara lain ada ruang kelas, tempat belajar murid, ruang guru, di mana ruang guru ini tempat guru istirahat dan untuk mengoreksi pekerjaan murid. Lalu ruang kepala sekolah, tempat kepala sekolah istirahat dan menyimpan dokumen penting. Jaringan internet, alhamdulillah kita sudah memasang jaringan internet dan alhamdulillah berfungsi dengan baik. Perpustakaan, alhamdulillah kita juga sudah memiliki gedung perpustakaan yang berdiri dengan megahnya di depan kelas 4 sebagai tempat murid melatih kemampuan literasi. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai cinta dengan membaca di Bapak Ibu. Jadi budaya literasi sudah mulai berkembang di SD Batu Ijen. Monggo Bu ya. Nah, masih tentang modal fisik berikutnya, kita SD sudah memiliki ruang UKS walaupun sebenar-benarnya ruang UKS kita masih numpuk lagi, masih menyekat ke ruang kepala sekolah. Jadi seyogianya sih kita memiliki ruang sendiri, namun karena belum turun di program dari pemerintah untuk pengadaan ruang UKS. Jadi ruang UKS sementara kita masih menyekat ruang kepala sekolah. Namun untuk P3K dan kelengkapannya insya Allah sudah lengkap. Lalu musola, tempat beribadah guru dan murid, alhamdulillah IJMK juga sudah memiliki fasilitas musola yang terletak di belakang, yaitu di sebelah kelas di depan kelas 2. Lalu halaman sekolah, alhamdulillah kita juga sudah memiliki halaman sekolah yang tidak terlalu luas tapi cukup luas di Bapak Ibu. Cukup luas sehingga anak-anak kita dapat melaksanakan upacara beda dengan leluasa. Lalu lahan parkir, anak-anak alhamdulillah sudah punya tempat parkir untuk menyimpan sepeda mereka. Namun lahan parkirnya kemarin atapnya sudah diganti nih Bapak Ibu. Pak Aji sudah diganti atau belum ya atapnya? Belum. Iya, jadi mungkin untuk program berikutnya masih ala kadarnya nih Bapak Ibu, dan atapnya masih bisa dibilang sekarang kurang layak masih kurang layak. Namun untuk sementara ya bisa dikatakan berfungsi walaupun belum baik. Lalu untuk lahan parkir guru alhamdulillah sudah ada walaupun tidak terlalu luas tapi cukup. Lalu kantin sekolah, tempat jajan murid saat jam pelajaran. Kantin sekolah ada. Lalu toilet tempat untuk cekat dan ganti baju anak. Sebetulnya toilet yang kita miliki baru ada 2 toilet siswa. Sebenarnya itu kurang representatif untuk jumlah siswa kita miliki sekarang. Jumlah siswa yang kita miliki kan 124 nih. Nah, sebaiknya itu kuotanya itu berapa bagi berapa nih Bu? Untuk 6 toilet itu untuk 120 orang. Jadi kita masih kekurangan 4 toilet. Nah itu sampai sekarang belum bisa untuk merealisasi terwujudnya toilet sekolah. Jadi anak-anak kadang saya kasihan ya anak-anak toiletnya masih ala kadarnya dan itu kadang rebutan karena baru ada 2. Enggak boleh ya. Berikutnya adalah modal lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang asli dan nyata. Alhamdulillah kita diberkahi oleh Allah berada di lingkungan yang sangat asli. Di belakangnya adalah sawah membentang hijau, di depan juga masih ada ruang terbuka hijau sehingga tidak ada polusi udara di sini. Anak-anak insya Allah dapat belajar dengan senang lagi dan tidak takut gangguan akan polusi udara dan polusi suara. Tidak ada kebisingan di sini. Lalu dekat dengan lahan hijau
hijau, ya. Sehingga kami bisa memanfaatkan lahan hijau yang ada di sekitar sekolah untuk pembelajaran kontekstual. Jadi kadang-kadang anak kami bawa untuk pembelajaran kontekstual di luar area sekolah seperti itu Bapak. Lalu dekat dengan home industri kerajinan ya. Kalau dulu kan ada home industri bulu mata di sini. Kalau sekarang masih ada itu Bapak? Masih ada beberapa nih. Masih ada beberapa. Paling home industrinya belum mata gitu, belum kerajinan yang lain ya. Oh gitu, jajanan ini, makanan ringan. Lalu Bu, lanjut aja. Modal agama. Modal agama. Nah, di SD Negeri 4 Bukareja alhamdulillah sudah dilaksanakan peringatan Hari Besar Keagamaan. Kita memiliki guru agama yang kompeten, sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Hilyatul Istihamu. Kami menyebutnya Ibu Nyai ini karena beliau betul-betul dapat kita jadikan teladan yang baik, dan beliau sangat menguasai tentang keislaman. Jadi kami juga banyak belajar dari beliau. Dan saya sangat salut karena dengan beliau ada di sini dapat membawa siswa-siswa kami meraih banyak kejuaraan di ajang aksi. Monggo Bu Istihani berdiri tidak ini orangnya. Kami sangat bangga dan sangat senang dengan kehadiran beliau di sini karena membawa dampak yang sangat positif dan signifikan di dalam perkembangan Islam di Kabupaten Sragen. Lalu membudayakan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, setiap pagi pada pukul 7 kurang 5 menit anak-anak sudah berbaris di depan kelas untuk melaksanakan kebiasaan pagi, yaitu diantaranya adalah hafalan Asmaul Husna dan hafalan surat-surat pendek. Kenapa kami melaksanakan di depan kelas? Supaya nantinya Bapak Ibu juga mengetahui bahwa SD kami walaupun kita SD itu dari naungan dinas pendidikan, tapi kita tidak menganaktirikan dalam hal agama, tapi tetap memersatukan juga untuk pengembangan agama. Jadi tidak kalah dengan sekolah sebelah seperti itu. Lalu pembiasaan sudah ya. Lalu sholat duha dan sholat zuhur berjamaah ini juga sudah berjalan, namun pelaksanaan sholat duhanya masih berbeda. Untuk sholat berjamaah lah itu baru. Jadi kalau sholat bersama sudah rutin setiap tidur pasti. Lalu sholat duhanya bergantian. Lalu untuk santunan anak yatim, alhamdulillah kami juga sudah mulai nih Bapak Ibu sudah mulai dari di sekolah Bapak Ibu kami, Bapak Ibu guru sudah ada yang namanya bansos untuk santunan dan juga untuk kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah, untuk modal finansial yang SD kami miliki, modal finansialnya hanya bersumber dari satu sumber saja, yaitu dari dana BOS, sumber utama keuangan sekolah kami untuk mendukung operasional sekolah. Nah, infak Jumat itu untuk keperluan program keagamaan seperti Jumat Quran dan untuk perawatan musyola. Lalu PIP dari pemerintah, bantuan untuk murid yang kurang mampu. Namun untuk PIP kami mengusulkan semua murid yang untuk terjaring dalam program PIP, terkecuali murid yang orang tuanya itu ASN atau Polri kan itu tidak boleh. Adapun penerimaan PIP itu tidak tergantung dari sekolah, namun yang memutuskan adalah pemerintah. Jadi kita hanya mengusulkan saja untuk siapa yang mendapatkan itu keputusan dari tangan pemerintah. Oke. Sekian dan terima kasih. Itu tadi pemaparan untuk modal-modal yang sekolah miliki di Bapak Ibu. Monggo barangkali ada masukan, kami buka forum diskusinya. Barangkali dari wakil Bapak Ibu paguyuban kelas memberikan masukan untuk terkait dengan modal
masalahnya itu ada program apa, bisa disampaikan di dalam forum ini. Monggo dibuka di kegiatan forumnya, forum diskusi. Monggo Bapak Ibu guru kelas yang ingin menyuarakan daripada pendapatnya untuk kemajuan SD kita dan tentunya untuk meningkatkan aset yang kita miliki. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu guru dulu, dari Pak Adi Prasetya dulu. Bisa dimulai nih, monggo Pak Adi. Mungkin kan standarnya satu WC itu untuk 20 siswa. Oleh karena itu berarti kan kurang 4 menit. Sedangkan yang sudah ada itu pondasi itu baru 2. Mungkin untuk tahun sekarang atau tahun besok semoga saja kekurangan yang 4 itu bisa terwujud atau dapat terrealisasi, apakah itu nanti dari bantuan dari pemerintah ataupun kita gotong bersama dengan wali murid. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Bapak Adi Prasetya SPD. Untuk sementara masukannya saya tampung terlebih dahulu ya. Saya tampung untuk menjadi bahan pertimbangan kita nanti di dalam memetakan aset sekolah. Memang secara kenyataannya ya, memang SD masih kekurangan 4 siswa. Nah, kalau dari pihak pemerintah tidak ada itu Pak, misalnya seperti usulan apa itu usulan hak atau apa itu Pak, usulan untuk ada cetak. Waktu itu dari Dinas Pendidikan bersama tim survei ke lokasi SD, antara lain melihat lahan-lahan yang kosong tahun 2023, mensurvei lahan-lahan yang kosong terkait dengan apakah nanti dana itu bisa turun atau tidak, tetapi sampai hari ini belum ada kabar berita baik terkait SD kita mendapatkan bantuan seperti itu. Terus kemarin ketika dari Pemdes Bukateja itu dari saya ketika waktu zamannya Bu Nastria itu katanya disuruh membuat fondasi PC dulu. Katanya nanti ada bantuan dari pemerintah Desa Bukateja. Ternyata juga sampai saat ini belum ada kabar juga. Seperti itu. Jadi dari pemerintah Desa Bukateja beserta dari Dinas Pendidikan juga sudah memperhatikan kekurangan kelayakan atau kekurangan toilet atau WC
yang mungkin salah satunya itu sudah ada perhatian dari pemerintahan seperti itu. Terima kasih tadi untuk informasinya, ya, sehingga kita Bapak Ibu guru dan wakil paguyuban kelas serta anak-anak menjadi paham ya, bahwa sekolah sudah pernah mengusulkan program untuk pengusulan diadakannya toilet siswa. Namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan terkait dengan usulan kami, yaitu usulan dak untuk pengadaan toilet atau toilet siswa, dan juga Pemda Sukoharjo juga belum ada informasi lagi terkait dengan yang telah dijanjikan dulu ya. Makanya ketika kita sudah membuat fondasi, maka akan dibangun misalkan toilet siswa. Namun sampai hari ini juga pemerintah desa juga belum ada realisasi untuk SD kita. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu wali siswa untuk kedepannya kita harus bagaimana? Apakah kita perlu mengusulkan kembali Pak Adi terkait dengan program ini atau bagaimana? Untuk pemerintah untuk usulan kita, apakah kita perlu mengusulkan lagi di tahun 2025 atau bagaimana Pak Adi? Atau mungkin ada gambaran dari Bapak Ibu mahasiswa? Monggo saya persilakan untuk berpendapat. Tidak apa-apa Bapak-Bapak, berpendapat itu kan gratis nih. Kita kan sedang berdiskusi untuk bagaimana caranya kita ada gambaran tentang permasalahan ini, ada solusi seperti itu. Monggo Bapak Ibu, Mbak Esti, Bu Esti, monggo Bunda Arsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Langsung saja, menurut saya iya Bu, lebih baik sih diusulkan lagi karena mengingat beberapa program yang lain yang diajukan ke desa saja banyak sekali yang belum terrealisasi dan mereka harus terus mengajukan sampai terrealisasi. Karena menurut saya kalau program-program yang diajukan ke desa itu kalau nggak terus-terusan diajukan yang dari desa nggak memperhatikan sih Bu. Menurut saya ini. Terus tambahan lagi juga untuk ini tambah lagi dari perwakilan paguyuban nanti untuk yang UKS sama lahan parkir gimana caranya ya Bu untuk bisa direalisasikan. Terima kasih Bu. Saya catat dulu masukan. Terima kasih Bunda Arsi atas masukannya. Kami luar biasa sekali izin menanggapi ini. Insya Allah akan kami usulkan kembali, tentunya dengan bantuan Pak Adi Prasetya karena beliau yang paling menguasai untuk bidang-bidang seperti membuat proposal ya, untuk program pengadaan fasilitas sekolah. Nantinya kami dulu juga akan bekerja sama untuk bagaimana caranya membuat proposal untuk pengajuan kembali, pengusulan kembali. Semoga nantinya ada respon positif ya. Harapannya sih ada respon positif dari pemerintah desa. Tapi kami juga rencana tidak hanya ke pemerintah desa saja, namun ke Dinas Pendidikan juga seperti itu. Akan kami usahakan atau ke pihak puskesmas. Biasanya kan barangkali di puskesmas ada program apa namanya jamban atau apa gitu kan bisa diusulkan. Ini saya catat dulu nih masukan dari Bunda Arsi, dan untuk UKS dan lahan parkir juga kalau dari bunda-bunda sekalian kira-kiranya itu lebih baik kalau UKS dan lahan parkir itu swadaya atau bagaimana kiranya, atau omongan Pak Adi akan menambahkan. Terima kasih saya akan terkait dengan tadi terkait dengan
kalau untuk UKS itu ada bantuan dari seperti ini. Kalau untuk membangun sendiri terkait dengan atau swadaya itu paling dibuat sekat-sekat seperti itu. Tapi kalau bangunan UKS itu harusnya berdiri sendiri, seperti gedung perpustakaan seperti itu. Jadi dulu ketika tim dari Dinas Pendidikan dan terkait dengan arsiteknya malam-malam kesini sehabis maghrib sudah mengukur yang sebelah sini, depan sini itu untuk ruang guru, yang sebelah selatan musola itu lab komputer, dan yang sebelah utara kelas 2 itu UKS itu seperti itu. Karena dari dinas itu melihat dari dapodik data pokok pendidikan. Jadi di situ kekurangannya apa, terus dilihat ada lahan kosongnya apa tidak, itu nanti bisa diusulkan seperti itu. Mungkin kami akan nanti akan saya atau beberapa guru nanti akan bicara ke kepala sekolah untuk menanyakan lagi keterkaitan yang disurvei tahun 2020 yang malam-malam ya. Maka dua tahu sendiri dari dinas itu ada 6 tim kalau nggak salah sampai sholat maghrib di sini. Dari sini terus ke SD Durenrejo. Jadi dari pagi survei dari semua kecamatan Durenrejo melihat lahan-lahan yang masih kosong yang bisa kemungkinan itu diberi bantuan berupa bisa lab, bisa ruang kelas, bisa juga ruang guru ataupun UKS. Kalau UKS itu kalau Bapak Ibu pernah melihat di SD 1 Bajong yang bangunan sebelah selatan ya, bangunan selatan itu seperti itu UKS-nya. Jadi UKS itu berdiri sendiri, tidak disekat dengan ruangan yang lain. Kalau untuk parkir dan itu dari dinas kemungkinan itu tidak ada bantuan. Jadi mungkin itu swakelola atau swadaya dari partisipasi guru dan wali murid seperti itu. Jadi lagi kalau untuk UKS itu tidak bisa swakelola swadaya dengan wali murid, itu sudah ada acuannya atau patokannya sendiri. Mungkin kalau itu ya disekat seperti itu, satu ruangan dibagi menjadi yang satu ruang kepala sekolah seperti itu, yang satunya ruang UKS, jadi tidak permanen seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali atas penjelasannya Pak Adi Maslia bahwa UKS dari pemerintah sudah ada alokasinya sendiri. Semoga harapan kita nanti di tahun depan, tahun 2025 nanti sekolah kita mendapatkan alokasi khusus untuk pengadaan UKS. Bapak Ibu dan juga siswa-siswa kelas 1 perwakilan SMP Durenrejo. Tadi aspek utama yang kita miliki kan seperti modal manusia ya, modal manusia yang meliputi ada guru atau pendidik, lalu ada paguyuban, lalu ada anggota komite, lalu ada siswa, tenaga pendidikan dan lain-lain. Alhamdulillah, insya Allah untuk modal manusia tadi seperti paparan kami, insya Allah sudah baik dan juga sudah saling berkolaborasi untuk modal manusianya itu. Lalu untuk
kejuaraan dalam bidang maksi, ada O2SN, lalu ada FLS 2 lainnya. Nah, mohon bantuan dari Bapak Ibu paguyuban kelas untuk dapat mensupport wali siswa yang lain, tentunya untuk mensupport putra putrinya agar lebih berprestasi lagi di bidang-bidang selanjutnya. Jadi sekedar masukan nih Bapak Ibu, anak kan lebih lama di rumah daripada di sekolah. Nah, kami mohon masukannya, kami mohon bimbingannya untuk anak kalau panjenengan ingin kadang-kadang manusia ingin anaknya itu maju dalam bidang tertentu. Jangan ragu untuk putra putri panjenengan mengikuti kegiatan tambahan di luar yang menunjang karirnya, Ibu. Jadi misalkan seperti contohnya Mas Jati, putranya Bu Jati SPD. Beliau kan punya bakat di karate. Itu kan sebenarnya program ekstrakurikuler, namun karena tidak ada sekolahnya di sekolah sehingga dia les di luar. Itu kan baik untuk karirnya anaknya, sehingga dari situ kan berprestasi, dapat menyabet kejuaraan sehingga dapat masuk ke SMA 1 Purbalingga untuk program prestasi. Nah, itu kan dapat kita jadikan contoh untuk lebih memajukan aset kita ya, aset manusia kita terutama, yaitu aspek siswanya. Kalau aspek dari komite sekolah dan paguyuban kelas, insya Allah kami SD Paguyuban sudah memaksimalkan peran dan fungsi daripada komite sekolah dan juga paguyuban kelas. Marilah yang sudah baik kita dukung dan kita budayakan kembali, kita tingkatkan lagi sinergitas kita, kerjasama kita untuk mendukung visi-visi dari kita berlaku. Itu dari faktor manusianya ya. Nah, untuk modal sosial, insya Allah ya, hubungan kita dengan masyarakat sekitar, dengan paguyuban kelas juga sudah baik ya, sudah baik dan sudah tercipta kolaborasi antara sekolah dan komite serta paguyuban kelas. Lalu untuk KKP dan PGRI sebagai wadah saya teruskan dulu yang ini untuk modal sosial sudah terlaksana dengan baik. Monggo apabila ada Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan terkait dengan modal-modal yang kita miliki, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin. Ini sejauh tambahan misalnya diperhatikan sama penempatan siswa, misalnya kami ruang belajar ya khusus untuk belajar, misalnya di jajan ya usahakan ada tempatnya, kita ruang misalnya tempatnya kan, nanti kan dari sampahnya di sana-sana. Masukannya terima kasih sekali, akan saya catat. Masukannya dari Bapak Marsono adalah berarti SD perlu mengadakan tempat duduk anak ketika jam istirahat untuk anak istirahat dan juga menikmati jajan atau bekalnya sehingga anak tidak selalu berada di dalam kelas saat istirahat. Nanti akan saya catat dulu sebagai masukannya. Setelah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, insya Allah terkait dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu Wali Kota Bandung.
saksikannya. Namun karena kemarin terkendala dana karena penggunaan dana BOS 80% itu kemarin terserap ke pengadaan buku-buku untuk siswa. Jadi untuk sektor yang lain seperti fasilitas sekolah yang lain sehingga belum dapat tercover. Untuk itu masukan dari Bapak Kepala Sekolah ini akan saya satu dan nantinya di dalam rapat guru akan saya sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah kami. Terima kasih Bapak Pelaksana atas masukannya. Mungkin ada masukan dari anak-anak terkait dengan program sekolah. Oke Bapak Ibu, untuk saya lanjutkan nih, untuk tadi program politik kita juga sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Antara lain MOU kita sudah ada MOU dengan Puskesmas Gereja, lalu MOU dengan Koramil, dengan Polsek, lalu MOU dengan PKK dalam hal tabungan siswa. Jadi uang tabungan siswa nantinya ditarik oleh pihak PKK, disimpan di PKK. Jadi kita sudah ada MOU sendiri dengan PKK. Lalu MOU-nya juga dengan TK, ATK, dengan pengadaan ATK itu dengan toko Hayun dan juga toko Fadil. Sudah berjalan dengan baik. Kita juga sudah ada sosialisasi anti bullying. Kita juga sudah pernah Bapak Ibu untuk sosialisasi bencana nih, tanggap bencana, sosialisasi tanggap bencana dari damkar untuk menanggulangi bencana kebakaran, lalu bencana gempa ini sudah waktu itu sudah dilaksanakan dan anak-anak juga ada yang praktek ya. Insya Allah untuk modal politik sudah berjalan baik. Lalu untuk modal fisik tadi sudah saya catat, modal fisik yang lain sudah baik, jaringan internet sudah ada, ruang KS sudah ada, ruang kelas sudah ada dan dimaksimalkan dengan baik, ruang guru sudah dimaksimalkan dengan baik, perpustakaan juga sudah dimaksimalkan dengan baik. Hanya satu modal fisik yang kurang yaitu adalah toilet siswa yang masih kurang dari kuota siswa. Ini sudah saya tulis. Untuk lahan parkir, toilet siswa dan lahan parkir. Kalau untuk musola dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah dimanfaatkan secara maksimal, sudah baik nih Bapak Ibu. Dan juga anak-anak ini sudah dimaksimalkan ya anaknya. Untuk modal lingkungan atau alam juga sudah termaksimalkan, sudah dimanfaatkan dengan baik. Terbukti dengan Bapak Ibu guru sudah banyak yang melaksanakan pembelajaran juga di luar kelas secara kontekstual. Lalu modal agama dan budaya untuk ini juga sudah terlaksana dengan baik. Seperti Bapak Ibu ketahui, kita sudah melaksanakan peringatan hari keagamaan, pembiasaan sudah, sholat duha dan sholat id sudah, santunan anak-anak sudah. Jadi insya Allah untuk modal agama dan budaya sudah kebudayaan ya di SMP Pagi Gereja sudah terlaksana dengan baik. Lalu untuk modal finansial sudah berjalan dengan baik juga. Namun untuk PIP dari pemerintah itu sebenarnya bukan modal dari SD, tapi itu dari pemerintah untuk anak. Jadi kebermanfaatannya bukan untuk SD, tapi untuk pribadi anak itu sendiri. Jadi melalui PIP dari pemerintah, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pengadaan alat tulis, buku atau seragam bisa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Dan sekarang untuk PIP itu yang mengambil adalah orang tua langsung ya. Jadi kami tidak hak untuk mengambil, orang tua langsung yang mengambil. Insya Allah itu paparan kami dan masukannya sudah saya tampung di ibu-ibu. Insya Allah di dalam forum rapat dengan Bapak Kepala Sekolah nantinya akan saya sampaikan. Barangkali ada masukan dari anak-anak terkait dengan program sekolah, mungkin ada program yang ingin ada atau diadakan di SD Negeri 5 Gereja. Ya silakan. Monggo Mbak Nafisa.
di rumah saja. Susu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ekskul bulu tangkis. Untuk masukan dari kami bisa tadi adalah ekstrakurikuler AI. Untuk dari Kazakira dan Anissa, ini sekolah kita mempunyai gazebo, sehingga anak-anak bisa duduk makan dan membaca buku ya di situ. Terima kasih masukannya. Nanti di lain kesempatan ketika rapat sekolah akan dibawakan dalam forum sekolah, akan ibu sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah. Untuk Kak Farid, program makan gratis kita tunggu dari pemerintah. Insya Allah akan segera rilis program makan gratis dari pemerintah. Itu bisa saja. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wakil paguyuban kelas, dan juga terima kasih perwakilan siswa SD Negeri 4 Bukateja atas partisipasinya pada rapat kolaborasi untuk mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Yang tadi sudah baik akan insya Allah akan pihak sekolah tingkatkan kembali, dan yang belum baik akan kami perbaiki, dan untuk yang belum ada berdoa saja kita bersama-sama semoga bisa mengadakan yang belum ada. Begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas kekurangannya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Mufiati SPC. Monggo. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi dua acara telah kita lalui bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk kedepannya SD Negeri 4 Bukateja menjadi lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalian bapak, foto bersama dulu nih, saya bersama. Kita nanti lanjutkan. Saya sebenarnya kantor ada sesuatu yang bapak ibu yang hadir pada hari ini. Ibu dipengaruhi wifi.